Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi sektor vital dalam struktur ekonomi nasional, di mana UMKM secara signifikan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2024 tercatat jumlah UMKM saat ini telah mencapai lebih dari 65 juta unit dan berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Walaupun UMKM menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, hal ini bukan berarti UMKM lepas dari berbagai tantangan untuk menjaga eksistensinya. Tantangan yang cukup besar yang dihadapi UMKM salah satunya adalah persaingan yang ketat dengan perusahaan besar dan kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai kunci sukses dari suatu UMKM. Untuk menjawab semua tantangan UMKM tersebut, hadirlah Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT yang merupakan model kewirausahaan yang mengintegrasikan semangat gotong royong dengan prinsip-prinsip bisnis modern bertujuan memberdayakan UMKM di Indonesia. KMK 4 adalah program UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop yang juga dikenal sebagai bagian dari G2RT Komunitas. KMK 4 bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya di sektor kuliner. Program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan para pelaku UMKM melalui klaster-klaster regional yang memungkinkan kolaborasi, pelatihan, dan pendampingan yang terfokus. KMK 4 terbagi ke dalam beberapa klaster utama yang mencakup wilayah-wilayah tertentu, yaitu KMK 4 Bali Sulawesi, KMK 4 DIY Bogor, KMK 4 Jatim Jaksel Batam. Setiap klaster memiliki produk unggulan yang khas dari wilayahnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun internasional, memberikan akses pasar yang lebih luas, serta membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan adanya KMK 4, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Produk-produk unggulan yang dihasilkan masing-masing wilayah meliputi klaster DIY Bogor, sambal pecel Fadia, sambal hitam Fadia, bumbu pecel Gema, sambal pecel Mbak Ana, sambal matah dan sambal terasi, dapur Sabil, aneka sambal dapur Junet, kasbira bumbu instan, dapur Cabil aneka camilan. Klaster Jatim Batam Jaksel, pecel Cakbre, Alula Kitchen, bawang goreng Gonion, sambal Mamani, sambal pecel Ayes Ponorogo, sambal pecel Pelita Lumpang Mas. Klaster Bali Sulawesi, Black Garlic, lombok kuning simpati, sambal roa, bumbu Balina. Banyak UMKM menghadapi kendala dalam berkembang karena terdapat 7 masalah utama yang sering dialami oleh para pelaku UMKM, yaitu 1. Kekuatan kecil-kecil yang tidak besar-besar. Sebanyak 99,9% ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM di 74.957 desa, mencerminkan kekuatan kecil-kecil yang membentuk kekuatan besar nasional. 2. Miskonsep bisnis, wirausaha, dan penjualan. UMKM sering hanya difokuskan pada penjualan, padahal bisnis mencakup wirausaha secara menyeluruh. Pemahaman bisnis yang matang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. 3. Bias digitalisasi sebagai solusi. Digitalisasi adalah alat, bukan solusi instan. Sebelum beralih ke digital, UMKM perlu membangun keterampilan dan disiplin agar teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif. 4. Pasar yang tak terdidik. Pasar harus berperan aktif mendukung UMKM dengan menghargai kualitas produk lokal, bukan hanya menuntut harga murah.
5. Keadilan ukuran versus profesionalitas yang disamaratakan. UMKM terbebani kebutuhan modal tinggi karena ekosistem yang ada, meskipun faktor lain seperti jaringan dan keahlian sama pentingnya. Kebijakan yang lebih adil diharapkan untuk mendukung UMKM. 6. Pembenaran atau fakta ekosistem ekonomi. Sistem kapitalis, sosialis, atau komunis kurang sesuai di Indonesia. Pendekatan seperti G2RT dapat membantu menyesuaikan ekosistem ekonomi. 7. Standarisasi bukan asli Indonesia. Pengembangan UMKM seharusnya berpijak pada nilai Pancasila, menjunjung etika dan kepedulian sosial, serta mendukung nilai kebangsaan dan gotong royong. G2RT hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui 5 strategi futuristik berikut. 1. Ikonik. Produk yang dimiliki G2RT berfokus pada kualitas yang membedakannya dari yang lain dan sulit untuk ditiru, berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. 2. Komersialisasi intelektual. Meningkatkan komersialisasi yang berbasis intelektual, memberikan nilai tambah melalui inovasi dan pengetahuan. 3. Keberlanjutan humanis. Berfokus pada keberlanjutan dengan kekuatan kemanusiaan, menciptakan dampak positif yang tahan lama bagi masyarakat. 4. Kesatuan. Membangun dampak strategis yang menyatukan, memperkuat kolaborasi antara pelaku ekonomi untuk tujuan bersama. 5. Kebangkitan aset Indonesia. Mengoptimalkan dan memperkaya aset gotong royong Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan strategi ini, G2RT bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan sosial Indonesia. Dalam menjalankan kewirausahaan yang berkonsep G2RT, terdapat 4 pilar yang perlu diperhatikan, yaitu rantai wirausaha atau chainpreneur, pasar wirausaha atau marketpreneur, kualitas wirausaha atau qualitypreneur, dan merek wirausaha atau brandpreneur. Ketika dalam pelaksanaannya dari chainpreneur, marketpreneur, dan qualitypreneur sudah berjalan dengan baik, maka pilar terakhir yang perlu dilakukan yaitu brandpreneur. Brandpreneur perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha, yaitu dengan menerapkan strategi asosiasi. Bagi sebuah merek, penting untuk bisa berasosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, universitas, maupun komunitas. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat posisi strategis di pasar, mempertahankan siklus hidup, dan kemampuan yang kompatibel untuk bersaing dan juga berkolaborasi. Kolaborasi penting dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu menjadi produk ikonik global. Adapun key konsep yang mendukung strategi ini yaitu 1. Nurturing policy yang mendukung pemberdayaan UMKM. 2. Dukungan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk membantu UMKM dapat melompat ke skala yang lebih besar lagi. Pemikiran merek dahulu dan pemikiran merek saat ini memiliki pemahaman yang berbeda. Merek saat ini erat kaitannya dengan aspirasi, pengalaman, keterkaitan, maupun kecocokan. Sehingga, merek saat ini tidak lagi hanya tentang citra apalagi janji, melainkan behind the process yang melibatkan pemikiran dan hati dalam melakukan keputusan untuk membeli sebuah produk.